Soalnya mendekati. Iya. Ya. Maksudnya? Ya, mendekati. Agak jelas. Sejarah adalah history. Bapak-bapak ini adalah misteri. Keren. Bertemu lagi bersama saya, Panjul William, setengah Swiss, setengah Turki. Kali ini ada Bang Levi, the handsome man. Apa kabar? Kang Condet. Yoi. Dan juga Lord Rangga, Sunda Empire from Brebes City, telur asin. Penguasa bumi. Penguasa bumi. Di tatanan baru. Keren. Ang awet tua ya. Kali ini kita akan ngebahas tentang masuknya Islam di Indonesia atau di Nusantara. Oke, kita pertama-tama ini kan dari Bang Levi dulu. Udah sana dulu deh. Nah, ini Pencerahan dulu nih. tumben nih. Hah? Enggak, soalnya mendekati. Iya. Ya. Maksudnya? Ya, mendekati. Agak jelas. Mendekati. Iya. Iya, menarik bahwa Islam masuk ke Indonesia. Ketika kita menggarisbawahi Islam masuk ke Indonesia, yang ada adalah banyak teori yang timbul. Artinya, dari mana Islam datang sehingga masuk ke Indonesia? Apa yang menjadi motifnya? Kan seperti itu. Betul. Kira-kira pada tahun berapa? Apa yang sedang terjadi di luar sana dan apa yang sedang terjadi Di dalam di sini. dalam negeri? Seperti itu. Nah, banyak perbedaan pendapat dari para ahli-ahli sejarah mengenai bagaimana datang dan masuknya Islam dan berasal dari negara mana. Negara mana? Seperti itu. Masing-masing juga punya Teori-teori teori beda-beda sendiri-sendiri, ya. punya penelitian sendiri-sendiri, seperti itu. Mm-mm. Jadi, ada yang mengatakan bahwa Islam datang dari negeri Cina. Berarti negeri Tiongkok itu Ya. banyak orang Islam ya? Ya, artinya kalau dikatakan Islam dibawa dari Cina, berarti Cina lebih dahulu Mengenal memeluk Islam. Ya, memeluk Islam seperti itu. Kemudian ada teori yang mengatakan bahwa Islam yang datang ke Indonesia itu berasal dari India. India. Yang kita pahami sejak kecil ya, Iya. Gujarat. Gujarat itu Gujarat. buku-buku sejarah banyak Iya, yang berbicara. menginformasikan. Aduh, maaf muncrat. Ya, tentang Gujarat. Ini karena memang Semangat, bener. semangat. Maaf muncrat tadi. Gitu. Ada teori juga yang menjelaskan bahwa Islam itu datang dari negeri Persia. Persia, Iran dan sekitarnya. Ya, seperti itu. Tetapi juga ketika melihat kekinian di Indonesia bahwa banyaknya keturunan Arab yang tinggal dan mewarnai juga sejarah di Indonesia, itu berasal dari negeri Yaman. Yaman, beda lagi ya. Dan lebih spesifik di provinsi Hadramaut. Seperti itu. Ya. Jadi akhirnya kita tahu bahwa Indonesia kaya sekali nih. Islam masuk dari waktu dan tempat yang berlainan. Seperti itu. Tapi setahu saya kalau di buku-buku sekolah sejarah itu kan kayaknya banyak menggambarkan itu dari Gujarat ya lebih banyaknya tuh. Terus dari Aceh atau dari Sumatera. Nah Ya. itu gimana Bang Levi? Ya, perlu difahami bahwa gelombang kedatangan para pendakwah Islam dari luar atau musafir atau pedagang yang mereka jauh lebih dahulu memeluk Islam itu tidak dalam satu periode dan tidak masuk pada satu tempat dan satu pintu dan juga tidak berasal dari satu daerah. Sehingga masing-masing peneliti dan para ahli memiliki teorinya sendiri-sendiri.
contoh salah satu katakan bahwa salah satu penyebaran Islam di Indonesia itu berasal dari Kamboja. Oh, dari Kamboja justru. Iya, seperti itu. Ada yang mengatakan sulit bagi mereka membedakan mana Kamboja, mana Champa. Champa itu Kerajaan Champa. Kerajaan Champa. Ada yang mengangkat sejarah bahwa yang datang dan itu adalah istri daripada Sunan Gunung Jati adalah Putri Champa. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah berasal dari kerajaan Kamboja. Sebetulnya bukan Cina pada masa itu. Nah, sekarang kita juga perlu tahu bahwa Champa itu di mana? Champa itu satu kerajaan Islam yang berada di Vietnam Tengah. Oh, justru di sana lebih dulu ya? Di Vietnam lebih Wah, dahulu. ini Seperti itu. Banyak informasi. Nah, jadi kita menikmati dulu nih sekarang bahwa kalau kita dari sisi negatif, aduh, nggak ada yang bener nih, simpang siur sekali. Iya. Iya kan? Sejarahnya jadi beragam. Gitu. Iya. Ini bicara baru datangnya aja nih. Udah simpang siur. Tapi coba kita ambil hikmahnya. Berarti ada satu hal yang penting di Indonesia yang membuat semua bangsa berkeinginan untuk datang ke negeri ini. Apa dia punya maksud seperti menjajah tapi dengan dalil menyebarkan agama atau bagaimana itu, Bang Levi? Banyak rahasia besar sebetulnya. Nah, iya. Tidak sekedar agama. Ketika memiliki keterkaitan dengan masa lalu, memiliki keterkaitan dengan ajaran-ajaran ilahi, tetapi yang datang dari nabi-nabi sebelumnya. Seperti itu. Jadi ini sangat menarik. Beragam ya? Sangat menarik sekali. Tapi nih, kalau sekarang mau nanya ke Lord Kangga nih, sebenarnya dulu sebelum masuknya Islam itu, keadaan di dalam negeri itu seperti apa? Apa dia masih menyembah berhala? Apa dia masih menyembah animisme gitu ya? Animisme itu apa sih, penyembah roh-roh gitu ya? Terima kasih. Wis, berat. Islam. Islam kalau dari kata bahasa, ya, ini teorinya Lord. Kalau tadi kita menghargai dari apa yang disampaikan sama Bang Levi. Bang Levi. Tadi itu adanya memang seperti itu. Kuda dulu nih. Apresiasi. Siap. Ini tambah aja teori dari Lord. Kalau menurut pada jenisnya, bahwa istilah Islam itu sendiri kalau menurut Al-Quran adalah orang-orang yang selamat di zaman Adam, dari Nabi Adam hingga Rasulullah Muhammad SAW. Kalau menurut itu halnya, pandangan menurut Lord nih, jauh pada proses keberadaan perkembangan Islam masuk Indonesia, ternyata Islam itu sejak ada dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Kemudian diteruskan oleh nabi-nabi berikutnya. Sampai hingga penyempurnaannya pada titik Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana pertanyaannya ketika perbandingan pada proses adanya peradaban di kita? Kalau Jawa dikatakan merupakan bagian daripada pusat peradaban dunia, kalau untuk menentukan sesuatu agama pasti berhubungan dengan peradaban. Peradaban pasti ada hubungannya dengan tingkah laku manusia dan aturan-aturan di sana dalam. Kalau berangkat dari teori Lord, ternyata Islam pertama datang dari Pulau Jawa. Pulau Jawa justru? Justru yang menyebarkan kepada negeri-negeri lain. Oh gitu. Maka itu berangkat dari Pulau Jawa sampai ke Sumatera, maka disebut Aceh, disebut Serambi, Mekah. Nah, artinya kalau orang datang One eternity later. Islam ternyata dari Pulau Jawa. Gimana tanggapannya dari Bung Levi? Iya, saya sampai terkesima Iya, mendengar. saya juga terkesima. Luar biasa. Biasa penjelasannya Iya. bahwa teori dari Lord Kangga ini berbeda dari teori-teori yang sudah saya baca mungkin ya. Kayak ada samudra pasai. Ini Lord Kangga agak sedikit mind blowing gitu. Iya, mind blowing betul. Tapi gini, kemudian kita rasionalkan dan semua bisa dijawab. Gimana, Bi? Secara logika. Bi. Saya
menangkap dan memahami bahwa Pulau Jawa sebetulnya adalah pusat daripada Islam itu sendiri dan menyebar kepada dunia. Jadi begini, itu yang kita pahami sebagai Islam, sebuah ajaran yang menjadi sebuah SOP dari Nabi Adam. Nabi Adam terus turun kepada Nabi Syed, terus kepada Nabi Idris atau Hanok, turun nanti kepada Nabi Nuh, terus seperti itu. Semua adalah bentuk legacy, pewarisan dari satu nabi kepada nabi berikutnya. Mereka melakukan transmisi pribadi tentang keilmuan-keilmuan ilahiyah. Dan saya meyakini bahwa ketika saya pernah duduk belajar melihat satu bagan mengenai silsilah kepercayaan dan keyakinan orang-orang masa lalu di sini, saya melihat bahwa Indonesia bukan negeri Buddha dan bukan negeri Hindu. Oh, justru bukan Hindu dan Buddha. Iya. Terlihat bahwa apa yang mereka pahami sebagai dewa-dewa, kalau saya memahami bahwa itu sebetulnya adalah resi, orang-orang bijak, filsuf. Seperti mereka memahami bahwa itu ada Brahma, ada Shiva, ada Vishnu, ya kan? Itu di dalam bagan silsilah keyakinan Nusantara asli, mereka ada di bawah. Membuktikan bahwa mereka datang belakangan. Setelah Islam berarti? Bukan. Arti mereka, nggak usah ngomong Islam. Saya lagi nggak ngomong Islam nih. Gitu. Mereka datang belakangan. Berarti sebelumnya itu terlihat. Ada yang disebut Batara Narada, Batara Indra, Batara Guru, dan para Batara. Dan saya meyakini Indonesia dahulu adalah negeri ketuhanan. Dalam bahasa asli Indonesia itu disebut kebataraan. Kita tidak menganut paham kerajaan. Yang kalau kerajaan itu pasti lebih berhubungan dengan segala sesuatu yang bukan yang berbau material. Kekuasaan. Ya, kalau kebataraan adalah nilai-nilai yang bersifat imaterial. Seperti itu. Jadi ketika jenjang ini naik dan sampai kepada puncaknya itu kira-kira siapa? Walaupun dipahami ini sebagai bentuk Tuhan-Tuhan, sebetulnya mereka bukan Tuhan. Mereka adalah dewa juga. Kita jangan memahami begitu. Mereka adalah orang-orang yang menduduki tempat-tempat kedudukan yang mulia. Mereka mewarisi, mereka memiliki sifat-sifat ilahiyah. Manusia-manusia memiliki sifat-sifat ketuhanan. Siapa yang paling atas tertinggi? Yang kemudian kalau orang salah persepsi menganggapnya Tuhan. Yang paling atas adalah Sang Hyang Isis. Sang Hyang Isis. Sang Hyang Isis mereka menyebutnya. Iya. Itu apakah itu Tuhan? Bukan. Oh, justru bukan. Tetapi itu adalah sosok manusia yang memiliki seluruh pengetahuan tentang alam semesta. Memiliki kemampuan yang sangat di atas manusia pada umumnya. Jadi orang menganggapnya seperti Tuhan karena dia memiliki sifat-sifat ketuhanan. Mau tahu siapa Sang Hyang Isis? Yang sangat diyakini oleh masyarakat Nusantara, terutama yang kita sebut ini di Pulau Jawa. Sang Hyang Isis adalah Nabi Syed, putra dari Nabi Adam. Jadi terjawab bahwa beliau di sini ajaran berkembang ke seluruh dunia. Bukti bahwa Hindu dan Buddha lebih di bawah. Itu dari sisi pemahaman sebelum Islamnya Rasulullah. Itu bisa diterima. Tapi ketika kita bicara Islamnya Rasulullah, ya kan, baru 1400 tahun yang lalu yang dibawa ke Indonesia oleh pedagang yang tadi. Nah, jadi mempertegas tadi bahasanya adalah ketika sebelum Islamnya Rasulullah datang ke Indonesia, pertanyaannya apa? Apakah orang Indonesia menyembah berhala? Nah, itu. Tidak. Karena mereka sudah punya keyakinan yang tadi itu. Tidak pernah. Tidak pernah. Berketuhanan. Tapi gini, Bang Levi, kan waktu itu kan udah ada keyakinan dan kepercayaan yang tadi itu. Cara para pendatang yang mengajarkan Islam itu bagaimana? Apakah yang saya baca itu berdagang? Apa ada selain itu? Tidak, jelas. Ada faktor politik dan sejarah ketika kebanyakan pendakwah Islam yang menyebar ke seluruh dunia, diaspora adalah keturunan daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Seperti itu. Faktor tentu semangat untuk menyebarkan ajaran datuknya, ya kan. Namun ada faktor-faktor politik ketika mereka harus terusir dari tanah air mereka.
oleh penguasa-penguasa yang tidak menghendaki keberadaan mereka. Iya. Seperti itu. Sehingga mereka diaspora. Logikanya adalah ketika mereka menyebar ke seluruh dunia, negeri-negeri itu menerima mereka dengan baik. Tapi di dalam negerinya kenapa? Terusir. Itu nanti kita bab sendiri itu kalau kita bercerita soal itu. Itu soalnya menarik. Kenapa? Mungkin karena mereka migrasi ke negara-negara baru. Iya, diaspora. Diaspora. Iya. Hari ini kalau mau lihat bukti, banyaknya keturunan Rasulullah di negeri Yaman. Satu. Kedua, Al maut ya. ya, arti Yaman secara keseluruhan. Ya. Kedua, banyak sekali, dulu satu kesatuan. Yang hari ini kemudian jadi dua negara. Sebetulnya satu kesatuan, Iran dan Irak. Banyak sekali Persia. keturunan Rasulullah di sana. Sama seperti di Yaman, sangat dihormati. Yang ketiga, Indonesia. Tapi di negeri Arab Saudi di kota Makkah Madinah juga udah nggak itu. hampir nggak ada. Hampir nggak ada justru. Iya. Nah, oke, nanti itu kita skip dulu, nanti Oke, kita skip, bahas yang oke. lain. Kayaknya itu Namun menarik. harus kita pahami bahwa Iya. negeri ini menerima Islam tanpa ada Tidak resistensi ada. atau Iya. kebencian, karena mereka telah beriman. Ini jangan bicara ketika dengan tata cara mereka menyembah Allah dengan cara mereka, dengan bahasa mereka, dengan keyakinan mereka. Bukan berarti ketika Islam datang mereka kafir. Itu harus kita luruskan. Kita luruskan. Jangan salah paham akan hal ini. Negeri ini, bangsa yang ribuan tahun beriman kepada Allah Iya. Subhanahu wa taala Iya. dengan cara-caranya. Lebih lama beriman. Seperti itu. Oke. Jadi Mantap. Islam menjadi pesat di sini dibanding kepada bangsa-bangsa lain karena bangsa ini paling siap menerima seluruh ajaran ilahiyah. Dan menjadi mayoritas paling besar sekarang di dunia. Pasti. Umat Islam terbesar. Makanya Pancasila Mm-mm. menyebutkan di sana ketuhanan yang Maha Esa dalam peribadatan kita, peribadatan dari masing-masing agama tadi dibenarkan. Karena apa? Konteks peradaban dari proses peradaban bahwa itu nilainya keimanan yang sudah ribuan tahun bahkan puluhan ribu tahun di sini sudah lebih beriman, lebih siap, lebih dulu berkembang. Nah, menyangkut tadi kaitan dengan soal hal yang disinggung juga antara agama dan kekuasaan. Tentu Lot berpendapat bahwa antara kekuasaan dan agama itu memang ada satu hubungan, tetapi di dalam ini ada penegasan bahwa agama ternyata bukan untuk alat kekuasaan. Agama bukan untuk alat kekuasaan, tapi lebih jauh dari sebuah keimanan untuk pengabdian dari bentuk iman kepada Allah SWT-nya ataupun Tuhannya. Itu kira-kira seperti itu. Jadi Lord tegaskan bahwa agama bukan untuk dilakukan penyebaran sebagai kekuasaan. Begitupun sampai hari ini, bahwa agama tidak bisa dijadikan sebuah untuk alat kekuasaan. Karena menyangkut soal kekuasaan itu sudah menyangkut soal kedaulatan, fisik, bukan ilahiyah, tapi memang sebuah bentuk fisik. Sekalipun fisik ini baik teritorial, kemudian dan lain-lainnya juga kembali kepada tadi sesama manusia ya. Karena Allah sudah tidak butuh apa-apa kecuali abdinya dia, itu wujudnya kita saling menyenangkan. Nah, berkaitan dengan peradaban yang tadi yang saya maksud, Indonesia yang saya sebut bahwa Indonesia itu dari kata ini Sunda, ini Soenda itu dirangkai menjadi Indonesia. Dan berangkat dari teritorial Sunda besar dan Sunda kecil, itu justru tadi peradaban nilai-nilai ibadah bagi mereka kaum bangsa kita ini lebih siap beriman, sehingga itu dari sinilah Islam. Ya, oke. Ya. Mungkin dari tadi panjang banget. Iya. Saya bingung potongnya nih. Ini Bang Levi sendiri bagaimana Bang, kan kalau teorinya Islam masuk di Pulau Jawa berarti yang kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Indonesia, salah berarti ya Bang Levi ya kalau kayak gitu ya? Iya, begini, kita memahami tadi pertama ada teori-teori masuknya Islam dari berbagai tempat di dunia, ya kan? Kemudian ditemukannya karena di Pulau Jawa ditemukannya makam seorang wanita dari kerajaan Campa,
Ya, yang itu. Dia adalah Fatimah binti Maimun dari Leran. Ditemukannya juga beberapa di Karanggembong. Ada beberapa prasasti yang tertulis tentang Fatimah. berbicara tentang Gresik dan masuknya Islam di sana, seperti itu. Makam beliau itu tertulis itu kalau kita konversikan ke Masehi adalah bulan Februari tahun 1082. Seperti itu. Jadi sudah lama. Agak jauh jaraknya kepada Sunan Ampel. Oh, iya. Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim. Oh, jauh justru Jauh. ya. Itu beliau Fatimah sudah di tahun 1400-an. Ya. Jadi hampir selisih 200 tahun lebih, hampir 300 tahun. Nah, terlepas kita tidak perlu pro kontra Islam masuk dari mana, tapi saya ingin menambahkan bahwa sebelum masuk di Leran, Gresik, Jawa Timur, di Sumatera, di daerah Perelak, Aceh Timur, sudah berdiri Kesultanan Islam pertama tahun 840. Itu jauh sebelum masuknya para ini ya. Wali. Ya, sudah ada di sana menetap dan membangun kerajaan. Sampai kemudian kerajaan Perelak ini jatuh dan diakuisisi oleh kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1292. Jadi bayangkan dari tahun 840 sampai 1292. Nah, penguasa lamanya itu sempat di awal tahun 1000-an itu berperang dengan Sriwijaya ketika Sriwijaya menyerang Aceh. Rajanya terbunuh ketika menghadapi Sriwijaya. Betul, saya singkat-singkat aja. Menariknya adalah di Aceh sendiri ada gejolak antar mazhab. Mazhab itu apa ya? Bang Levi. Sekte. Bahwa kita di dunia mengenal ada dua mazhab besar dalam Islam. Sunni dan Syiah. Sunni dan Syiah. Nah, Kesultanan Perelak ini dibangun oleh para sayyid yang berasal dari Irak. Dan semuanya bermadhab Syiah. Seperti Irak, itu. Ya. Nah, namun dalam perjalanannya datang pendatang baru, orang-orang ahli sunnah, sunni di Iran. Mendapat tempat hidup bersama, namun pada akhirnya terjadi pergesekan kekuasaan. Itu sampai sekarang mungkin ya, Bang Levi. Ya tentu tadi ketika orang melihat agama sebagai material kekuasaan, bukan sebagai sebuah gerakan moral, imaterial. Nah, itu satu hal. Namun saya memahami bahwa membentang dari abad 9, tahun 800-an, abad 9 sampai abad 15, Islam masuk dari berbagai tempat. Iya kan? Iya. Itu sebetulnya jauh sebelum itu kolonial sudah coba nutupin. Bahwa pada masa Rasulullah sendiri, iya kan? Rasulullah pernah memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk memberikan pengetahuan bahwa Muhammad adalah seorang Rasul. Dikirimlah sahabatnya ke kerajaan Persia, kerajaan Aksum, kerajaan Rom, ke kerajaan Cina, kan seperti itu. Jadi dikirimlah ke banyak tempat. Indonesia menjadi satu hal yang istimewa. Sehingga Rasulullah tidak mengirim sahabat ke Indonesia. Tetapi Rasulullah mengirim saudaranya, Sayyidina Ali, untuk datang di Indonesia. Oh, langsung ke Indonesia. Bayangkan pada masa itu. Sehingga menjadi sangat masuk akal. Itu adalah abad ke-7. Bagaimana Sayyidina Ali menginjak tanah-tanah dari negeri yang mulia ini. Nanti di kemudian hari, di abad ke-9, ke-10, sampai abad ke-15, anak keturunannya Sayyidina Ali semua datang ke Indonesia. Ini benang merahnya. Nah, kolonial mencoba membuat sejarah palsu dan menutup itu semua. Seolah-olah Islam baru datang di abad 13. Nanti mereka bikin kita bingung, confused. Oh 14, oh 15. Dibuat confused. Padahal
Sudah. Islam yang kita pahami oleh yang dibawa oleh Rasulullah, Abad ke-7. ketika Rasulullah masih hidup, sudah Sudah diutusnya lah saudaranya untuk datang ke Indonesia. Indonesia adalah negeri yang sangat dikenal. Ambil contoh satu. Kita kan ngomong sejarah, bukan ngomong agama. Iya. Ketika Rasulullah Isa alaihissalam lahir di Bethlehem, dalam banyak periwayatan dikatakan beliau didatangi oleh 3 raja dari timur. Raja itu membawa emas, kemenyan, dan mazmur. Apa yang dilakukan? Nah, ketiga barang ini mungkin ada di tempat lain, tapi tidak bersamaan. Paham? Katakan di Vietnam Iya, ada. ada ini, tapi tidak ada yang lain. Di banyak negeri seperti itu. Namun tiga-tiganya itu ada di Indonesia. Di mana? Oh. Itu kan hasil alam. Oh, itu iya. Ya, maka simbolik lah 3 raja dari timur membawa persembahan kepada Nabi Isa. Mereka tahu Nabi Isa siapa? Masa itu udah ada WA belum? Belum. Nabi Isa bayi. Belum. Kok mereka datang dan Nah, bersujud? Itu kenapa tuh? Karena mereka beriman kepada nabi-nabi sebelumnya dan diberikan pengetahuan Bahwa legacy akan akan datang Nabi Isa. seorang nabi yang memimpin alam semesta. Wah. Maka datanglah dari negeri ini berduyun-duyun bayi ya itu. ke sana, sujud kepada bayi ini sebagai penghormatan kepada sang raja. Paham kan? Paham. Jadi kalau kita mau jujur, negeri ini selama ribuan tahun adalah pengikut Nabi Sid, adalah pengikut Nabi Idris, pengikut Nabi Saleh, pengikut Nabi Hud, pengikut Nabi Nuh, sampai nanti Nabi Ibrahim, nanti menjadi pengikut Nabi Ishak, pengikut Nabi Ismail. Bangsa ini tidak pernah keluar daripada ketaatan kepada para rasul. Ini yang coba ditutup oleh Belanda, oleh kolonial. Dan itu buktikan bahwa peninggalan apakah di masjid yang di Palestina, apa itu masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa, itu ada bukti oleh-oleh dari sini dibawa ke sana. Apa itu? Kayu jatinya itu ada di sana. Ya, dari Jawa. Iya. Itu bawa dari sini. Kemudian kalau di Ka'bah itu di dalamnya juga kayu jati. Itu juga dibawa dari sini. Jadi banyak hal berkaitan dengan urusan ini tadi. Ya tadi kembali soal penyebaran ya. Bahwa keimanan kita di bangsa kita dari dulu lebih awal dibanding dengan negara-negara lain ataupun dengan sejarah yang di buku-buku pun. bukan. Artinya kalaupun ada perbedaan, sesuatu yang hal wajar. Wajar. Oke. Dan kalau ada satu hal perbedaan lagi adalah sesuatu yang indah. Jadi tidak perlu kita perdebatkan lagi. Dan terpenting di sana bahwa Islam menganut pada proses rahmatan lil alamin. Dalam proses keberadaan di rahmatan lil alamin artinya Islam disebut tadi dari Adam hingga Muhammad. Rasulullah Muhammad SAW tadi adalah siapapun manusia yang di bumi menggunakan atas ibadah apapun, terpenting menurut tadi kajian Lord itu yang penting di hadapan Allah dinyatakan nilainya adalah nilai istimewa 10 di hadapan Allah. Ya. Bukan nilai rapot merah. Iya, baik. Nah, masalahnya itu sekarang. Nah, sekarang halnya itu, apakah Lord sudah melakukan itu? Ya. Dengan Saya masih ingat betul. Dengan tahun 2000. Tanggalnya tanggal 17 Desember. Ya, saya melakukan satu bentuk penyelamatan atas umat di luar umat kita. Tetapi kita selamatkan. Waktu itu Lot berjuang dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu menentukan pada proses adanya Imlek menjadi hari besar nasional. Itu tahun Imlek itu bukan tahun yang menurut Islam dan Rasulullah ya, tapi Imlek ada juga Hijriah, di dalam ini sebelum Hijriah itu ada di Imlek juga Masehi. Itu Lot dalam posisi itu penyelamatan bangsa dalam bentuk negara. untuk Lot menggalang sampai kekuatan lahir batinnya, sampai mendanai awalnya dan sebagainya. Akhirnya Lot memimpin di dalam proses bagaimana meminta kepada MPR, DPR dan Presiden Gus Dur saat itu. Lot minta untuk Imlek ditetapkan sebagai hari besar nasional. Dan sampai hari ini itulah Lot perjuangan yang saat ini Siap. ya alhamdulillah kuenya sudah dianut Gus Dur. Iya. Ya kan didapat Gus Dur dan juga Mas Amin Rais itu saksinya. ya.
Ya. Lord Jadi- lah yang pada saat itu sebagai ketua umumnya untuk melakukan penetapan itu. Hari raya itu ya. Ada yang Ini, Imlek jadi Lord- nasional dengan pembiayaan pertama dari Lord sendiri. Oh iya dong berarti. Iya, dan itu Said Hotel, Grand Said Hotel itu saksinya. Jadi Iya. itu artinya bahwa Islam tadi, Ya. baik yang setelah Islam sebelum Rasulullah, yaitu dari Rasul Muhammad, dari Rasul-Rasul sebelumnya, Iya, baik. sampai Nabi-Nabi sebelumnya, Siap. sampai sekarang penerusnya kita ini, ya kan, Mm-mm. adalah menjadi kekuatan bagaimana menyelamatkan atas bumi Baik. dan menyelamatkan atas harkat manusia. Intinya sama, bagaimana memuliakan manusia. Oke, siap. Ya kan, kurang seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Dan yang penting adalah bahwa keyakinan kita tidak perlu bercerai-berai, Tidak perlu diperdebatkan. tidak perlu berdebatkan, cara ibadahmu tidak perlu berdebatkan. Bagimu agamamu, bagiku Iya. agamaku. Itu adalah salah satu poin yang mungkin Indonesia. Yang penting adalah biarlah Allah yang menilai tentang ibadah. Oke? Oke, Ya, siap. saya kira udah ini nih busa-busa di Nah, iya. Kopi Dan- belum keluar. Ya. Kopi. Kayak punya kopi aja loh, saya dari tadi. Kopi Iya. Indonesia lebih enak. Iya. Oke, terima kasih Oke. karena waktu terbatas. Mungkin kita akan bahas di episode lain. Yes. Jangan ajak Lord Tangga ya, Bang Levi. Ya. Ya, Ya tadi itulah karena Islam itu adalah ajaran cinta, Iya. maka yang datang ke Indonesia adalah orang-orang yang membawa cinta yang besar Penuh damai. dan melihat segala perbedaan itu bukan sebagai satu hal yang mengancam atau menimbulkan kebencian, tetapi melihat perbedaan ini sebagai satu keindahan dan semua adalah cinta. Tuh, setuju. Seperti itu. Setuju. Maka Islam menjadi tumbuh pesat tanpa harus pertumpahan darah. Bedakan ketika Islam disebarkan dengan senjata ke Eropa. Wah. Pasti Iya kan? beda juga. Kan Perang. kita tahu bahwa Bani Umayyah menduduki Spanyol 700 Iya. tahun. Ada bekas Islam nggak di sana? Sudah. Ada sih, Nggak. Nggak ada. Saya bilang ya. Selesai. Tidak ada apa yang jadi bekas. Oh iya. Semua orang kembali ke Kristen. Karena Katolik. senjata. Iya. Ya, Islam Kristen tidak juga bisa tadi. disebarkan Iya, dengan baik. Tapi Kristen juga tadi kan Oh iya, ya. karena waktu sudah habis, Iya. Lord sudah lama tadi Iya. Udah belum bikin bisa. kopi, iya. Ya, kayak ada kopi aja di rumah. Iya. Mas Angga Kopi itu paste kopinya maksudnya. itu. Iya. Oh, Aduh. Iya. Ya nggak apa-apa dong senyum ibadah. Iya. Ya, udah. Terima Tapi kasih. masih banyak hal-hal yang menarik. Tentang Islam ya, Lord. Ya, yang artinya Bang kita Levi ya. bisa bahas. Iya. Indonesia ini menjadi pusat perhatian dunia. Iya, baik. Oce. Udah. Oke. Capek nggak? Udah, Udah cukup ya. Oke teman-teman, terima kasih udah mendengarkan bapak-bapak ini berdebat hebat tadi kan. Ya, nggak hebat. Nggak debat ya, bukan ya? Itu kan Apa? nyampein sesuatu. Saya nungguin. Iya. Oke, kita tutup ya Bang Levi dan Lord Tangga. Sejarah adalah history, dua bapak-bapak ini adalah misteri. Terima kasih buat semuanya. Top. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Iya. Yang belum